Mas Bayu, bagaimana untuk kemudian melihat PPKM juga ini salah satu upaya sebetulnya dari pemerintah kita untuk kemudian menanggulangi COVID-19. Tapi apa nih Mas Bayu, celah-celah yang bisa kita ambil evaluasinya gitu ya dari Australia untuk diterapkan di Indonesia, Mas? Iya, kalau kita lihat sebenarnya PPKM kan cara pemerintah untuk Iya. menghindari lockdown. Karena kalau secara eh, jurisdiksi atau secara peraturan itu kalau dilakukan karantina wilayah total gitu, itu tanggung jawabnya memang murni harus dari pemerintah membiayai semua warganya. Nah, tapi karena pertimbangan itu dan pertimbangan ya hal lain, pemerintah tidak melakukan total lockdown, tapi mereka melakukan yang namanya PPKM yang dulu PSBB, sekarang jadi PPKM. Sebenarnya kekurangannya itu adalah tadi di Indonesia itu tidak seperti di negara lain yang itu benar-benar detail dan langsung teknis. Maksudnya di tempat contoh di beberapa negara kalau membatasi pergerakan itu mereka pakai jumlah orang, tidak boleh ada lebih dari 5 orang. Seperti di Taiwan itu tidak boleh lebih dari 5 orang di dalam ruangan, 10 orang bergerombol di luar ruangan. Itu tidak boleh. Kan itu sama seperti di Australia, jadi pesannya tidak boleh jauh dari 5 kilometer. Nah itu jelas. Tapi kalau di Indonesia kan tidak 50%, 75%. Berapa 50% itu? 75% itu berapa? 50%, 25% itu berapa? Iya. Angka pastinya kan kita nggak bisa tahu. Dan akhirnya itu jadi celah. Ya orang akan 5% berarti kira-kira segini ya udah mereka kan tetap datang dan akhirnya terjadi tetap pengumpul apa, gerombol apa Mhm. massa berkumpul Kerumunan itu ya. tetap terjadi karena tadi aturannya tidak jelas, tidak praktis. Dan kalau misalnya tidak bisa membiayai, terus kantor boleh buka, nah itu kan harusnya ada lagi aturan turunannya bahwa kantor itu harus seperti ini dan itu harus misalnya tadi membatasi jangan bilang 25% WFH, tapi berapa orang yang boleh di kantor. Mereka, nah itu alasannya memang ada sih yang beralasan bahwa jumlahnya beda-beda tiap kantor, tapi tidak masalah. Iya. Ya buat saja, tidak boleh lebih dari 10 orang untuk kantor yang misal orangnya orang karyawannya ada 100 itu hanya boleh ada 10. Misalnya karyawannya 520, nah itu langsung ditetapkan angkanya. Jadi tidak ada apa celah untuk bermain dengan persentasenya itu sendiri dan kalau seperti itu kan lebih jelas dan bisa lebih dilakukan. Terus misal kalau tidak boleh dine in ya benar-benar tidak boleh. Tapi di Indonesia kan susah kalau kita lihat kembali karena apa yang mengawasi juga tidak ada dan edukasinya apa eh, pendekatannya edukasinya ke mereka yang pemilik usaha makanan, warung makan, restoran itu kan kurang maksimal jadinya ya kalau kita lihat di Surabaya, di Jogja ya kalau di pusat kota mungkin di tengah kotanya itu yang pemantauannya cukup bagus itu orang pakai masker nggak ada yang dine in tapi keluar sedikit dari pusat kota semakin keluar semakin itu tidak dipatuhi Mhm. apalagi kemudian ditunjang dengan lemahnya pengawasan di pemukiman itu salah satu titik paling lemah di Indonesia adalah pemukiman itu paling susah diatur kenapa karena bisa dipastikan nggak ada satgas atau polisi yang sampai ke sana biasanya. Kecuali pemukimannya di tengah kota dan itu masih Iya. masuk. Tapi kalau udah pemukiman-pemukiman di luar radius tengah kota seperti itu semakin susah. Nah itu yang salah satu titik lemah juga karena kalau dan itu didukung dengan data yang sampai sekarang menunjukkan di DIY dan di Indonesia itu pergerakan orang di pemukiman itu sampai sekarang tidak ada menunjukkan tren turun yang signifikan. Artinya orang tidak bergerak ke tempat umum, kalau di DIY itu dia pergerakan di tempat umum kayak pasar itu menurun ke mana tempat kerja, ke tempat transportasi publik itu menurun. Tapi kalau di pemukiman itu masih di atas. Jadi masih ada pergerakan di sana dan ya itu menunjukkan bahwa memang tadi pengawasan dari pemukiman kurang, orang masih ya lalu lalang ke tempat saudara, ke tempat teman. Padahal kita tahu klasternya semakin mengecil, apa penularannya semakin dekat, artinya klasternya semakin kecil sampai ke klaster rumah. Nah, itu kan kalau ada orang luar masuk, terutama orangnya saudara, teman dekat, terus nggak ada pengawasan, ya pasti seringnya adalah kalau ada saudara datang, teman sahabat kita datang, itu biasanya lengah terus masker dibuka, Betul. ngobrol lama,
terus disuguhi makanan, apalagi di dalam budaya Jawa kalau ada tamu tidak disuguhi makan minuman itu kan kan agak nggak sopan. Nah itu Iya. terus terima tamunya di dalam rumah, wah itu double double. Nah nggak ada pengawasan juga, ya akhirnya banyak terjadi. Terus ya juga dengan apa kegiatan-kegiatan masyarakat itu kadang ya seperti tahlilan, seperti Iya. rapat itu atau apa kegiatan kumpul-kumpul itu kadang masih terjadi di pemukiman. Nah, itu salah satu, itu beberapa titik lemahnya dari pelaksanaan PPKM karena tidak bisa lockdown total. Jadi pergerakan masih bisa, dan pergerakan apa yang tidak boleh, yang harus dibatasi itu tidak tadi tidak to the point aturannya. Mhm. Jumlah pembatasannya orangnya juga tidak to the point. Ya akhirnya ya tadi banyak interpretasi, tiap daerah beda-beda. Belum nanti dari kabupaten pemprovnya ke kabupaten, ke kecamatan, ke kelurahan beda lagi, nanti RT itu beda lagi. Nah itu yang salah satu titik lemahnya di Indonesia seperti itu. Dia tidak seragam, Iya. kemudian tidak praktis aturan-aturan dari PPKM ini.